Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik itu secara jasmani maupun rohani, serta diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis. Kalau tanggalnya ya tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 8, tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Saya nanti akan mendeteksikan inilah letak harapan yang terwujud. Sekali lagi, inilah letak harapan yang terwujud. Ketika saya mengatakan inilah letak harapan yang terwujud, ya berarti kan tetap masih ada tiga faktor, yaitu mengenai asmara, mengenai pekerjaan ataupun keuangan. Nanti di manakah letak harapan kalian itu yang bisa terwujud, yang bisa kalian rasakan. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, biar tidak bingung ya silakan ditonton ya, jangan di skip-skip ya, agar tidak terjadi untuk salah memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan tradingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general. Energinya luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, bukan yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi, ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi ataupun konsul secara privat ya. Dengan demikian saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian, maka kalian yang konsultasi secara pribadi akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan lebih tepat. Alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak sahabat dari Ruang Batin ya, semakin hari semakin banyak yang konsultasi. Next lanjut sobat ya, setelah zodiak Gemini, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat di sini ada zodiak Leo, artinya zodiak Leo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat asmara Leo dulu 3 hari ke depan. Leo, untuk asmara kartu utama kalian muncul petunjuk 5 cup.
Itu ada 5 cup ya, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri ya. Dikonfirmasi sama kartu Wheel of Fortune, ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ini kalau saya tangkap energi dari Leo ya. Ini kenapa ya sahabat Leo ya? Ini sepertinya ada suatu kekecewaan yang mendalam ini ya. Gitu. Mungkin ataupun mungkin awalnya ya, rencana yang sudah kalian susun, rencana yang sudah kalian bina tentang seputar asmara itu sempat kalian rasakan di sini. Jadi ada suatu hal kepositifan yang sudah pernah kalian rasakan. Contoh, mungkin kebahagiaan, saling pengertian, saling menyayangi, saling komunikasi yang baik itu sempat kalian rasakan di sini. Gitu loh. Entah kenapa tiba-tiba seiring berjalannya waktu ya, di sini jelas seperti ada suatu kekecewaan ataupun kesedihan di sini buat kalian. Kenapa seperti itu? Ya, rencana yang sudah kalian bangun dulu, yang sudah pernah kalian rasakan dulu, itu apa ya? Semakin ke sini sepertinya terhantam masalah. Gitu. Makanya di sini adanya suatu energi Leo ini seperti ada kekecewaan, ada suatu pemikiran, ada suatu kesedihan. Karena saya menangkap di sini awalnya bagus gitu. Kenapa seperti itu? Ya jelas di sini entah kalian secara sudah merasakan ataupun tidak merasakan ya di sini ya. Entah kalian tahu memang masalah yang terjadi ataupun mungkin kalian betul-betul tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang jelas di sini ada suatu hantaman masalah ya, tergambarkan seperti itu dan kalian sepertinya ada suatu kekecewaan, kesedihan, pemikiran. Itu loh. Karena rencana yang sudah kalian rasakan itu sudah tidak lagi seperti yang kalian inginkan. Cuman di sini saran saya Leo jangan patah hati ya, ataupun mungkin bersedih ataupun kecewa berlarut-larut ya. Kalau bisa Leo harus masih maaf, maksud saya kalau bisa Leo harus semangat ya. Karena apa? Karena kalian masih diberi beberapa kesempatan untuk bisa memperbaiki. Karena di sini masih ada 2 cup, artinya ketika kalian ingin ada suatu keberhasilan kembali, ingin adanya suatu kestabilan ulang, ya bagaimana kalian berusaha di sini? Gitu loh. Makanya saya tadi bilang jangan berlarut-larut bersedih ataupun kecewa. Ya, jangan pasrah tapi kalian harus mau merubah dan kalian harus mau berjuang untuk merubahnya agar bisa kembali lagi stabil, kembali lagi normal seperti yang pernah dulu kalian rasakan. Karena di sini jelas ada suatu tembakan di sini. Makanya saya tadi mengatakan entah kalian ini secara sadar ataupun tidak sadar di sini. Itu loh, terhantam sebuah masalah. Tinggal kalian sendiri yang merasakan. Ketika kalian sadar, oh masalahnya penyebabnya ini, ya berarti kalian masih alami. Tetapi ketika kalian merasakan, kok tiba-tiba ada sebuah perubahan ya di pasangan saya, kok sikapnya tidak seperti dulu lagi lah, itu kan masih tanda tanya. Tanpa tahu sebab lah. Berarti di situ ada memang ada indikasi, gitu loh. Ada indikator bahwa ada suasana tembakan black magic kena sama kalian di sini, penutupan aura sehingga membuat pasangan kalian ya beda sama kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Makanya saya tadi mengatakan ketika kalian ingin bangkit ya, ingin ada suatu kestabilan ulang di sini kalian harus bertindak. Karena jangan takut, gitu loh. Jangan takut tidak selesai. Apalagi mungkin yang mau kandas, mau bisa, jangan takut seperti itu karena di sini masih ada kesempatan. Gitu loh, masih ada kesempatan untuk bisa memperbaiki, untuk bisa adanya komunikasi yang baik lagi, untuk bisa adanya suatu rasa damai lagi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalian terbantukan sama petunjuk atau konfirm muncul petunjuk Wheel of Fortune. Nah, ini artinya apa? Artinya di sini akan ada bantuan semesta juga di sini. Ya mungkin nasib kalian baik di sini. Mungkin kalian pernah melakukan kebaikan-kebaikan sehingga semesta istilahnya itu mengganjar kalian, memberi imbalan lah ataupun memberi ganjaran ya suatu nasib baik juga di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Asalkan satu ya, tetap Leo ketika dihantam masalah harus berani menyelesaikan di sini. Nah, gitu loh. Harus berani menyelesaikan, jangan pernah kecewa berlarut-larut. Segera bangkit, harus berani segera bangkit. Di sini akan bagus kok. Seperti itu ya. Karena apa? Meskipun kalian didukung sama Wheel of Fortune, kartu-kartu kebaikan ya, ya tetap tidak akan bisa berjalan stabil lagi sobat. Kalau kalian tanpa usaha, kalau kalian hanya merenung, kecewa, ya bersedih itu sangat lama tidak segera bangkit, ya percuma nanti. Jangan disia-siakan di sini.
khususnya yang ada masalah, cobalah usahakan ya kalian berjuang entah bagaimana cara kalian sendiri ketika ada masalah, pergunakan 3 waktu yang sudah saya tentukan. Insya Allah di situ akan ada suatu hal-hal bagus di situ. Nah, mungkin ya ajak komunikasi lah pasangan kalian atau kalian ajak senang-senang lagi. Pokoknya apa ya, Leo harus semangat lah. Ya. Kalau kalau apa istilahnya memang harus kalian dulu maaf, maksud saya gini loh. Ketika kalian memang harus meminta maaf lebih dulu ketika ada masalah loh ini ya. Ya tidak masalah saran saya. Itu loh. Ketika kalian ingin mempertahankan hubungan asmara loh ya. Jadi jangan ada rasa egois. Ya. Nah, bisa karena apa? Karena bisa saja seperti itu. Sekali lagi ya, ketika kalian apa ya ingin meminta maaf dulu ataupun disuruh meminta maaf dulu. Ini contoh, ya tidak masalah gitu loh. Ketika kalian tahan, kalian egois itu kan namanya kalian tidak mau bangkit. Nah, itu akan kacau meskipun kalian didukung sama kartu Wheel of Fortune. Seperti itu ya. Jadi tetap memang adanya suatu unsur kebaikan nantinya untuk asmara Leo akan bisa damai lagi asalkan Leo ya tadi mau berjuang, mau menghadapi masalah, selesaikan masalah. Itu akan bagus. Jadi jangan takut nanti kalau selesaikan malah parah, malah ini dan itu ya jangan punya pemikiran malah ini malah itu gitu loh. Yang jelas kalian harus berani dulu. Karena di sini kalian didukung sama nasib baik Dewi Fortuna sedang berpihak sama kalian. Seperti itu ya. Oke, lanjut dulu untuk masalah pekerjaan ataupun karir. Di sini Leo kartu utama kalian muncul petunjuk The Hermit. Patua berjalan gelap malam memegang tongkat sama lampu. Dikonfirmasi sama kartu 5 koin. Ya 5 Pentacles itu seperti berada di dalam kaca ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Leo ya. Ini kalau secara energi ya. Ini kenapa ya sahabat Leo ini memang apa ya? Bisa saja ini apa ya? Mungkin mulai dulu ataupun kemarin ya di sini kalau saya rasakan energinya ya. Bisa saja di sini kalian kalau ketika ingin adanya suatu pencapaian ya, apa yang sedang kalian inginkan untuk masalah pekerjaan lah, untuk masalah karir lah. Di sini kenapa ya terkesan Leo ini kesulitan gitu loh. Ketika ingin mencapai apa yang diinginkan. Misal nih, ketika kalian ingin, oh saya harus mencapai target sekian. Nah, di situ terkadang kalian banyak gagalnya. Padahal niat kalian sudah ada, perjuangan kalian sudah ada, tapi kok banyak gagalnya. Nah, seperti itu ya. Bisa saja, misalkan harapan impian sudah kalian idam-idamkan untuk bisa kalian capai, untuk bisa kalian raih, apalagi keberhasilan, kesuksesan. Nah, itu sering ada suatu kegagalan Leo di sini. Gitu. Susah mencapai target bahkan. Masih banyak seakan-akan masih banyak liku-liku, masih banyak hambatan yang menghalangi kalian, ya. Jalan yang terjal yang harus kalian hadapi dulu. Kelihatannya sih seperti itu yang kalian rasakan. Cuman di sini kartu The Hermit memberikan sebuah sinyal ya ataupun memberikan sebuah petunjuk ketika kalian masih belum bisa bangkit ya, masih tahap diuji seperti yang sudah saya katakan. Pesan dari kartu ini kalian harus disuruh tetap sabar sembari berdoa dan ikhtiarkan di sini. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi ya, sembari sabar, sembari perjuangkan ya, doa juga dan ikhtiarkan. Itu akan bagus. Ketika kalian diam saja, kalian akan tetap terus loh dihantam masalah di sini. Masih banyak liku-liku, semakin hari semakin banyak jalan terjal di sini. Kapan bisa kalian rasakan masalah kestabilan, masalah kesuksesan, masalah kesenangan di pekerjaan ataupun karir? Kapan? Itu semua nanti akan kalian rasakan. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi kartu ini memesankan tidak masalah kalian dihantam masalah, ya. Tidak masalah kalian masih banyak jalan yang terjal. Tapi kalian harus tetap bersabar, sembari perjuangkan, sembari berdoa dan ikhtiarkan. Seperti itu. Di situ nanti akan bagus. Ya. Karena apa? Kok saya menangkap di sini Leo ini kurang bisa kurang bisa ada suatu pencapaian target di sini. Bahkan adanya suatu minus-minus masalah pekerjaan. Jelas, karena kalian dikonfirmasi sama kartu 5 Pentacles sobat. Ini sudah menandakan bahwa apa? Bahwa bahwa kestabilan, pencapaian target, terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan, kesuksesan ini menandakan kenapa kok sulit sama kalian. Nah, karena kalian sudah terhalang dinding di sini. Nah, seperti itu. Ini kan ada 5 koin. Ya, coba diperhatikan sobat ya. Ini kan ada 5 koin. Ya, 5 koin ini kan seakan-akan
berada di dalam seperti rumah ataupun berada di belakangnya kaca kan itu. Nah, artinya apa? Ya ada suatu dinding penghalang gitu loh. Mana bisa mengena sama kalian gitu loh, keberhasilan itu. Pencapaian target itu, terwujudnya harapan impian itu mana bisa datang sama kalian. Kalau wong ini ada suatu halangan kok di sini. Nah, di situ loh. Nah, makanya di sini juga tergambarkan seseorang sedang apa? eh, Memakai tongkat ini. Artinya apa ya? Itu tadi loh, artinya kalian masih terseok-seok di situ. Ketika kalian belum mampu menemukan jalan, ya kalian masih ibarat orang jalan itu tertati-tati. Jadi masih kesulitan Leo ini untuk mencapai target. Nah, seperti itu ya. Cuman di sini dipesankan Leo harus menyikapi untuk energi batinia. Kira-kira seperti itu. Karena di sini masalahnya bukan alami, gitu loh. Tapi ada suatu tembakan yang itu membuat kalian tertutup aura di sini. Ada tembakan black magic. Dan itu harus kalian sikapi secara batinia, secara energi rasa. Karena di sini jelas menggambarkan juga Leo ketika ingin menyelesaikan masalah, jangan salah langkah ataupun jangan salah arah ataupun jangan sampai salah jalan di sini. Maksudnya apa? Yaitu tadi, ketika kalian selesaikan secara logika, secara pemikiran nggak akan bisa nyambung di sini. Karena di sini jelas di luar logika ini. Itu loh, penyakitnya sudah di luar logika. Makanya barusan saya mengatakan selesaikan secara batinia, selesaikan secara religi ataupun spiritual, buka aura kalian kembali. Ini akan lepas kalian. Sudah tidak ada lagi dinding penghalang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena sangat disayangkan loh ini. Sebetulnya Leo banyak keberuntungan di sini. Karena keberuntungan itu tertahan adanya suatu dinding. Jadi tidak bisa menembus kalian di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya untuk kalian bisa rezeki-rezeki ini bisa menembus kalian? Ya netral. Gitu. Buang dindingnya yang menutupi kalian. Buka kembali aura kalian. Disitulah akan ada suatu langkah-langkah bagus. Karena sekali lagi Hermit juga menyarankan seperti itu gitu loh. Ketika kalian tidak ada usaha, apalagi tidak maksudnya ketika kalian tidak mau adanya kesabaran, tidak mau adanya suatu perjuangan, apalagi dibantu doa plus adanya suatu ikhtiar, kalian akan kesulitan di sini. Nah, seperti itu ya. Ini sinyal yang bagus loh. Aslinya The Hermit ini sebagai motivasi yang luar biasa di sini. Seperti itu ya. Jadi netral kan. Kalau tidak ini apa ya? Akan kesulitan nih sahabat Leo ini. Gitu. Mulai kemarin nih banyak juga yang konsultasi ini yang mempunyai zodiak Leo rata-rata memang hampir sama. Meskipun ini general mengalami kesulitan. Setelah saya deteksi ini secara konsultasi ya, secara pribadi. Setelah saya terawangkan memang ada suatu dinding penghalang. Nah, ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Di masalah keuangan ataupun kerezekian. Nah, ini juga ini. Ini juga ini ya, Leo ini ya. Ini kalian muncul the tower loh, kartu utama kalian. Ada tower ujungnya tersambar petir, dua orang terpelanting jatuh di sini. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 Pentacles. Ini masih ada bagusnya. Ya, ini 9 koin ya. Satu orang dikelilingi 9 koin sama satu burung hingga di tangan. Ini kalau saya tangkap ya secara energi sih, secara apa? Saya tangkap secara energi kartu ini memasuki apa? Informasi keuangan ya ataupun kerezekian. Ini kelihatannya bisa dikatakan mungkin kalian sudah pernah mempunyai rencana dan rencana itu pernah kalian jalankan, ada suatu keberhasilan. Awalnya sih seperti itu. Entah karena apa tiba-tiba berjalan seiringnya waktu, semakin kesini, semakin hari demi hari, kalian merasakan kesulitan. Gitu. Seakan-akan kalian merasakan kok tidak seperti dulu, kok sekarang banyak hambatan, ya, banyak sendatan. Ketika saya mendapatkan uang pun cepat habis, pengeluaran pun juga lebih besar. Nah, seiring berjalannya waktu kalian merasakan seperti itu. Makanya di sini adanya suatu perubahan rencana yang semula rencana itu baik, bagus, pernah kalian rasakan nyaman, banyak kestabilan. Di sini kebalikannya akhirnya. Rencana itu sudah mulai tidak bagus lagi, sudah tidak sehat lagi. Gitu. Makanya di sini adanya suatu kekacauan di faktor keuangan kalian akhirnya di sini. Karena di sini jelas sobat, ada black magic di situ, ada tembakan energi di situ. Gitu loh. Tadi saya mengatakan kalian tertembak di pekerjaan, ini ada juga yang tertembak di faktor keuangan. Ini the tower. Artinya ya itu tadi loh, rencana yang semula bagus, kalian pernah rasakan kestabilan, kelancaran rezeki, seiring berjalannya waktu intinya kalian merasakan kesulitan, banyak pemikiran, gitu loh.
adanya minus, adanya keterpurukan. Karena rencana yang semula bagus terhantam masalah, entah kalian sadar atau tidak di sini. Gitu loh. Terus kartu konflik mengatakan ada 9 pentakel. Artinya apa? Artinya di sini ini semua akan bagus ya, akan bisa mengena sama kalian. Ada suatu harapan rezeki, ada suatu harapan keuangan yang masuk, ini akan bisa mengena kalian asalkan kalian itu tadi mau berusaha untuk membangun rencana lagi. Gitu loh. Ini kan hancur ini, tersambar petir, ya kan? Nah, maksud saya seperti itu. Jadi kalian ini ada suatu harapan besar, ada keuangan yang masuk, ada rezeki yang masuk. Ketika kalian mau memperbaiki rencana, kalau bisa ya itu tadi perbaikan-perbaikan itu apa ya? Wujudkan secara apa? Secara penetralan coba. Di sini akan bagus kok. Gitu loh. Karena di sini di luar logika semua. Pekerjaan kalian tertembak di luar logika, keuangan juga sama ini. Ada pihak ketiga di sini. Ini kan 2 orang terpelanting jatuh, artinya apa? Artinya ada pihak ketiga yang merasa senang di sini. Kalian sama pasangan yang dibikin mumet, yang dibikin pusing tentang keuangan di sini. Nah, seperti itu ya. Tapi apa ya? Tidak masalah kalian masih muncul petunjuk kartu konflik mengatakan 9 koin. Artinya apa ya? Itu tadi ada harapan besar di sini. Ada rezeki, ada peluang-peluang yang akan mendatangi kalian sebuah keuangan-keuangan. Tapi sarannya ya satu gitu loh. Kalian harus merubah rencana dan wujudkan itu sebagai penetralan, sebagai dibuka lagi auranya. Gitu. Nah, seperti itu ya, biar bagus di sini. Karena ini rezeki sedang menunggu kalian hampir sama pekerjaan. Ada suatu apa ya? Ini penghalang. Ini belum bisa mengenai kalian ini. Ya. Padahal di sini bagus ya, gitu loh. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ini. Ya, apakah harapan kalian bisa terwujud ya tentang seputar asmara akan hal kestabilan? Di sini jelas ya, Leo terdeteksi 50-50. Ya. Ada Leo yang 50% ini akan tersampaikan, kalian akan mendapatkan sebuah keberhasilan di sini. Dalam arti ya pencapaian kestabilan gitu loh. Nah, yang 50% lagi sobat, di sini kelihatannya energi Leo masih stuck gitu loh. Kalian masih belum bisa terbantukan oleh semesta. Karena apa? Ya mungkin karena kalian apa ya? Masih mengalami istilahnya tuh kekecewaan, masih mengalami sebuah kesedihan yang berkepanjangan, yang berlarut-larut gitu loh. Nah, makanya semesta juga nggak mau membantu orang yang seperti itu. Semesta itu maunya bantu orang yang ketika dihantam masalah dia tetap semangat gitu loh. Dia tetap mau berjuang keras untuk menyelesaikan itu, nanti akan semesta juga akan membantu orang-orang yang seperti itu. Kan semesta tidak mau membantu orang-orang yang malas. Nah, kan seperti itu ya. Meskipun kalian didukung sama kartu Wheel of Fortune, tetapi ketika kalian diam saja, ya, bersedih berlarut-larut nggak akan kena. Makanya saya tadi secara penerawangan mendapatkan petunjuk seperti itu. Ini 50%, 50%. Yang 50% yang akan ada suatu keberhasilan ya di sini kebanyakan besar satu mungkin sudah ada suatu penetralan, sudah adanya suatu perjuangan untuk bisa menyelesaikan, dan itu akan baik sama kalian. Nah gitu loh. Dan yang 50% lagi masih stuck. Ya mungkin karena satu mungkin belum ada suatu penetralan, bisa saja di sini kalian masih bersedih, masih kecewa, berlarut-larut, tidak mau cepat bangkit di sini. Nah, itulah yang membuat keterpurukan. Nah, sekali lagi, ya tinggal kalian sendiri yang meresionetkan. Apakah di 3 hari ke depan, ketika kalian ada masalah, dan itu bisa terselesaikan. Nah, ketika itu kalian ada masalah, terus di 3 hari ke depan mendapat jawaban bagus, ya kalian adanya suatu bahagia lagi, mungkin damai lagi, ya. Nah, berarti kalian apa? Masuk indikator 50% yang memang baik. Nah, ketika di 3 hari ke depan kalian masih diuji masalah mungkin dulu ataupun kemarin bahkan sampai di 3 hari ke depan belum menemukan solusi, istilahnya itu mungkin ya masih apa ya, masih ada kesedihan lah, masih belum apa yang bisa kalian capai, berarti kalian masuk indikator 50% kalian ada suatu
permasalahan di sini. Ya tinggal kalian yang meresonetkan, nggak tahu ini yang ketarik energinya siapa, yang 50% yang baik ini yang ketarik energinya siapa, saya nggak tahu di sini. Ya sama, yang 50% yang ketarik ini energinya siapa, yang kurang bagus ini saya juga nggak tahu. Yang jelas kalian sendiri yang meresonetkan, yang mencocokkan, dan silakan dirasakan di 3 hari ke depan. Ada perubahan kebaikan ataukah ada masalah. Itu aja ya. Oke, lanjut. Setelah saya deteksi secara penerawangan, ya, apakah harapan di pekerjaan sahabat Leo ini bisa terwujud, artinya menemukan kestabilan ulang ketika ada suatu keterpurukan. Nah, di sini kelihatannya apa ya? Masih kesulitan ya sahabat Leo ya. Kalian masih kesulitan di sini. Secara penerawangan sama secara kartu ini yang bersama tadi. Bahwa apa? Bahwa menandakan ya sahabat Leo mau nggak mau harus ada suatu penyelesaian masalah. Netralkan di sini. Itu akan bagus. Ini komunitas terbesar Leo loh ya. Gitu loh. Apakah semuanya Leo seperti itu? Mengalami keterpurukan, mengalami susah bangkit dalam pekerjaan, tidak semua. Cuman komunitas terbesar. Sering saya mengatakan, contoh ketika ada 100 zodiak Leo, mungkin yang 85 orang ini mengalami masalah pekerjaannya. Nah, sisanya komunitas terkecil itu mungkin masih stabil ya di sini. Itu pun terlihat mungkin sudah pernah dinetral, entah dinetralkan sendiri, entah sama orang lain, entah sama saya, itu akan menemui sebuah peningkatan meskipun tidak terlalu cepat naiknya. Itu yang komunitas terkecil. Nah, mungkin seperti itu sudah pernah dinetral. Karena energinya saya menangkap tadi secara terawangan seperti itu. Ada beberapa komunitas terkecil ini ada suatu seperti ada suatu power ya, ada suatu energi yang memang itu adanya suatu penetralan di situ. Nah, ingat ya, komunitas terbesar Leo ini kelihatannya kurang bisa stabil dan masih mengalami hambatan dan masih terpuruk di masalah pekerjaan. Netralkan biar dinding penghalang itu hilang, seperti yang saya katakan tadi, ya, tidak ada dinding penghalang dan rezeki itu akan masuk dalam kalian ya. Secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan itu biar lancar masuk karena sudah tidak ada dinding penghalang. Seperti itu sobat Leo ya. Oke, lanjut. Kalau masalah keuangan ataupun kerezekian ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, apakah harapan zodiak Leo ini ataupun sahabat Leo ini bisa terwujud ya, akan didatangi rezeki, akan ada suatu pemasukan keuangan di sini. Di sini sama, ini 50-50 ya. Bisa saja yang 50% ini kalian akan dihantam rezeki ya. Bisa saja yang 50% ini Leo masih kewalahan di sini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jelas secara terawangan yang 50% ini kelihatannya sudah lepas ini. Mungkin pernah kalian netral ya di sini. Entah pernah kalian netral sendiri, entah pernah sama orang lain, entah pernah sama saya di sini. Itu yang 50% bakal diuntungkan. Kalian akan mendapatkan sebuah hasil. Ibaratnya orang memanen, kalian mendapatkan sebuah hasil buahnya. Maaf maksud saya ketika diibaratkan orang apa ya, menanam, kalian sudah waktunya menuai. Itu yang 50% lagi. Istilahnya memetik hasil lah. Gitu. Dan yang 50% lagi kelihatannya energi kalian stuck. Kenapa saya mengatakan stuck? Karena masih tertutup adanya suatu black magic di sini. Nah, sekali lagi tinggal kalian sendiri yang meresionetkan. Apakah di 3 hari nanti saya mendapatkan sebuah keuntungan pemasukan kerezekian. Nah, ketika itu kalian dapatkan ya berarti kalian masuk yang 50%, artinya itu mungkin pernah kalian netralkan di situ. Nah, ketika di 3 hari ke depan kok tidak ada suatu pemasukan, kok saya rasakan semakin minus, semakin terpuruk, ya jelas ada indikator di situ. Ada black magic, ada tembakan aura yang membuat aura kalian tertutup. Wajar saja mengacaukan rencana kalian. Di sini banyak hambatan, ya, banyak sendatan, masalah keuangan di sini. Nah, seperti itu sobat ya. Jadi sekali lagi tinggal kalian sendiri yang meresonetkan, nggak tahu ini yang ketarik energinya siapa gitu loh. Oke ya, pada dasarnya tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan dan doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya.
apapun informasi berita dari saya. Intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana sobat. Seperti itu ya. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam masalah, apalagi kalian sudah mengetahui, sudah merasakan, oh ini kok di luar logika, jangan dibiarkan, segera atasi, segera tanggulangi. Ketika kalian biarkan, akan habis-habisan hancur-hancuran. Sudah banyak yang konsultasi, kenyataannya seperti itu. Rata-rata mereka terpuruk ya, mungkin karena dibiarkan awalnya, sudah merasakan dibiarkan, akhirnya ada suatu pembukaan aura ulang, di refresh, kan seperti itu. Nah, saran saya ya kalian jangan menunggu sampai habis-habisan dulu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara untuk menanggulangi ini, kan di luar logika. Ya mudah, satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya orang bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk sobat. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada perjuangan, ada doa, dan ada ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Kunci terakhir, kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik, karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, kira-kira di situ ya kunci suksesnya ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Leo, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sahabat Leo harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.